Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa KC News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Rabu 18 Agustus 2021. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, dalam akun Twitter pribadinya, Minggu 15 Agustus yang lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003 sampai 2008, Jimli Asidik turut mengkritisi sikap polisi yang tengah memburu pembuat mural Jokowi 404 not found. Ia menegaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jimli juga menegaskan bahwa Presiden bukan tergolong ke dalam lambang negara Indonesia. Berdasarkan pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Presiden tak termasuk ke dalam lambang negara. Konstitusi menyebutkan bahwa lambang negara hanyalah burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya diberitakan bahwa polisi mengaku tengah memburu pembuat mural gambar mirip Jokowi dengan tulisan 404 not found. Kepolisian menilai bahwa perbuatan tersebut bermuatan merendahkan Presiden. Polisi menganggap bahwa Presiden merupakan lambang negara, sehingga tak pantas untuk dilukiskan, tak pantas untuk dilukiskan seperti di mural. Nah, pemirsa, apakah ekspresi kritik melalui mural ini menunjukkan buntunya saluran aspirasi warga ke pemerintah? Apakah rezim Jokowi ini anti kritik dan apakah semua narasi yang berbau protes ditangani dengan pendekatan keamanan? Nah, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Indonesian Justice Monitor, Bung Agung Wisnuwardana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Ya, gimana ini kabarnya ini, Bung Agung? Sehat? Sehat selalu, bahagia selalu. Semoga jenengan dan pemirsa sekalian juga sama ya. Oke, amin ya rabbal alamin. Nah, baik Bung, kalau kita mencermati beberapa pemberitaan yang cukup viral ya beberapa hari ini, kalau di dalam pandangan Anda, ini bagaimana kondisi jaminan keterbukaan ruang berpendapat di publik ini? Apakah ekspresi kritik melalui mural ini juga menunjukkan bahwa ini sudah buntu begitu saluran aspirasi warga ke pemerintah ini? Mohon pencerahannya ya Bung Agung. Ya, sebenarnya kasus terakhir ini sebenarnya agak miris juga sejak kasusnya anak-anak BEM UI beberapa waktu yang lalu ya, Jokowi lip service, the king of lip service dan sebagainya, sampai sekarang ini miris rasanya, Mas Aziz. Kenapa dikatakan miris? Ini kan bagian dari aspirasi masyarakat, boleh dikatakan. Kemudian bagian dari, kalau bahasa pergerakannya ya amanah penderitaan rakyat. Apa yang dirasakan masyarakat itu kan yang coba dilontarkan ke ruang publik gitu ya. Dan di ruang publik ini kan ruang aspirasi. Dan ruang aspirasi seharusnya diberikan keleluasaan gitu. Apalagi ini ruang aspirasi yang sifatnya terkait dengan pelayanan publik. Ini kan sesuatu yang sangat layak untuk disampaikan ya. Kritik-kritik yang disampaikan di ruang publik ini kan sebenarnya kritik-kritik yang memang ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi ini sungguh sangat miris lah melihat fakta-fakta yang terungkap ya. Dan memang kalau kita membaca ya, sepertinya rezim hari ini sangat melihat kritik itu sebagai sesuatu yang berat buat mereka sepertinya. Karena ini catatan dari Amnesty International aja, di sepanjang tahun 2020 itu ada tercatat 132 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi ya. Total korbannya hampir 157 orang. Dengan dugaan kriminalisasi semuanya, baik karena pasal Undang-Undang ITE ya, maupun undang-undang terkait dengan KUHP gitu. Semua dijerat dengan pola seperti itu dan
akhirnya ya kriminalisasi yang terjadi. Sehingga saya membaca ya, ruang publik kita ini akhirnya sangat disekat, sangat dibatasi, dan coba dieliminir demikian rupa agar protes-protes publik itu tidak muncul di permukaan gitu. Sehingga kalau ditanya apakah ini bagian dari proses pembungkaman terkait dengan atau buntunya ya, boleh dikatakan buntunya saluran aspirasi warga. Boleh dikatakan begitu. Jadi warga itu kan akhirnya mencoba mencari saluran sendiri ya. Apakah melalui mural yang ditulis di dinding-dinding ruang publik, kemudian mural ini tersiarkan ke media sosial maupun lewat media sosial. Ini kan ruang-ruang publik yang kemudian dijadikan saluran. Karena ruang-ruang strukturalnya sepertinya memang buntu. Kita tahu problem misalnya terkait mural Tuhan kami lapar misalnya ya, itu kan memberikan satu gambaran akan apa yang dirasakan masyarakat terkait dengan dampak COVID-19 ini. Bansos 300.000 ya jelas tidak memberikan pengaruh apapun, dan teriakan terkait dengan dampak ekonomi itu kan terjadi di mana-mana, sehingga mural Tuhan aku lapar itu satu penderitaan yang terjadi di tengah masyarakat yang coba disalurkan. Karena selama ini kita tahu sendiri bagaimana seharusnya kan wakil rakyat yang menjadi saluran aspirasi ya. Kita tahu wakil rakyat sendiri seperti ngurusi dirinya sendiri. Coba kita bayangkan ya, di tengah COVID-19 ini malah akan diberikan semacam fasilitas kepada wakil rakyat itu dengan hotel bintang 3 kepada mereka yang mengalami isolasi mandiri yang tidak di rumah sakit gitu. Kemudian fasilitas-fasilitas yang lain ini kan seperti tidak mengerti apa yang terjadi di tengah masyarakat. Belumlah kemudian hampir anggota DPR tidak memberikan kritik yang serius kepada rezim hari ini terkait dengan penanganan pengelolaan publik gitu. Sehingga memang buntu, Bung. Ketika buntu ya masyarakat mau kemana lagi salurannya, ya nulis, ya kemudian bagi seniman kan ya mural gitu ya. Dan saya membaca itu sederhana sekali kok. Tidak harus sampai kemudian memberikan sikap yang sangat paranoid gitu. Itu pandangan saya, Bung. Ya, baik Bung Agung. Lantas sebelumnya kan juga diberitakan ya bahwasanya polisi mengaku telah memburu pembuat mural gambar mirip Jokowi dengan tulisan 404 not found. Nah, terkait dengan berita ini, apa ini tanggapan Anda ini, Bung Agung? Ya, ini saya sendiri tidak terlalu paham tentang 404 not found ini sebenarnya ya. Akhirnya kan saya coba kritik apa sih, karena seringkali saya kalau searching di internet, klik itu kan kadang-kadang muncul lambang itu ya, 404 not found gitu. Ternyata itu kan lambang error sebelumnya ya. Kita meminta kepada mesin pencari, dan itu tugas mesin pencari kan, dia mencarikan web seperti yang kita minta, tapi tugas itu tidak berhasil dilaksanakan oleh sang mesin pencari sehingga error yang terjadi kan gitu. Nah, memang saya tidak terlalu ngamati awalnya, kemudian saya coba lihat apa sih sebenarnya gambar muralnya. Ternyata itu memang gambar seperti rupa seperti ya mirip Jokowi. Mirip ya. Kemudian di matanya ini ditulisi mirip, memang mirip, saya lihat garis-garis di jidatnya itu mirip sekali lah ya. Kemudian matanya itu ditutup 404 not found gitu. Artinya kan error kan, berarti ya kalau boleh dibahasakan kasarnya kan Jokowi lagi error gitu. Dikasih tugas harus melayani publik tapi kok error gitu. Itu kan seperti yang ingin diungkap di dalam konteks ini ya. Pertanyaannya kan gini sederhananya ya, Bung ya. Apa sih yang melatar belakangi kemudian mural itu muncul? Pasti ada sesuatu dong, bukan sekedar saya nggak kenal Mas Aziz misalnya ya, kemudian saya bilang Mas Aziz not found. Itu kan nggak ada latar belakang. Tulisan ini pasti ada latar belakang, mural ini pasti ada latar belakang. Dan latar belakangnya apa? Mungkin seniman kan suka membuat ilustrasi yang unik ya. Walaupun menurut saya dari kacamata publik, kata-kata itu layak saja untuk dikatakan. Kalaulah misalnya ya, bahwa mural itu digunakan untuk kritik pada Jokowi, di mana Jokowi ini tidak serius mengurus rakyat, tidak ditemukan error dalam mengurus rakyat misalnya saja, itu sah-sah saja. Toh nyatanya juga pengurusan COVID-19 banyak kalangan yang menyatakan tidak terkelola dengan baik sejak dari awal.
Kemudian utang luar negeri kita tidak terkelola dengan baik juga sehingga terjadi penumpukan yang sangat besar. Pembangunan infrastruktur ugal-ugalan itu juga problem yang luar biasa. Jadi ini kritik biasa gitu. Dan saya membaca ini nggak ada masalah kok terkait dengan hal ini gitu loh. Pertanyaannya apa yang melatar belakangi? Kemudian polisi memburu terkait mereka yang menuliskan itu atau membuat mural itu. Alasannya apa? Ternyata alasannya dua. Mengganggu ketertiban dan keamanan umum, dan yang kedua pelecehan simbol negara. Pak Jimli sudah mengatakan simbol negara itu apa? Simbol atau lambang negara? Sebenarnya lambang negara, karena nggak ada kata simbol negara. Walaupun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara simbol dan lambang itu sama konteksnya. Dan lambang negara yang dimaksudkan dalam undang-undang itu nggak ada presiden sama sekali. Ada terkait dengan lagu kebangsaan, Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, terus kemudian bahasa, itu yang masuk dalam kategori lambang atau simbol negara. Presiden nggak masuk. Gitu. Dan ini adalah kritik yang biasa saja. Seharusnya rezim negeri ini menanggapi kritik itu dengan legowo, tenang, dan nggak perlu kemudian menyatakan sesuatu yang terlalu terlalu responsif lah gitu. Nah, ini yang mengkhawatirkan juga, Bung. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Karena Valdo Maldini, salah satu staf di kantor staf presiden, itu menyatakan bahwa pemerintah nggak anti kritik kok. Kalau itu kemungkinan dilarang, karena kemungkinan larangannya karena melanggar hukum, karena nggak ada izin. Muralnya nggak ada izin, gitulah kira-kira. Tapi nyatanya pihak Polres Tangerang menyampaikan ada dua persoalan, ketertiban keamanan umum dan pelecehan lambang negara, dan itu semua jelas menyalahi aturan. Sekarang jadi masalah juga begini, sesuatu yang viral itu dianggap melanggar ketertiban dan keamanan negara. Waduh, parah banget kalau polisi kemudian menanggapi soal itu. Ya, itu tanggapan saya, Bung. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita mencermati, ini apakah penghapusan mural ini juga merupakan bentuk bentuk pembungkaman kritik dan menunjukkan ketakutan dari pemerintah ini. Dan kemudian apakah rezim Jokowi ini juga anti kritik begitu, Bung Agung? Nah, ini nyambung kan akhirnya dengan apa yang menjadi pertanyaan sebelumnya tadi. Ini kan saya melihat ya apa yang menjadi tulisan dalam mural itu apakah sebenarnya nggak ada Jokowi not porn ya, gambar seperti mirip Jokowi, gambar ya, not porn. Mirip. Dan yang cukup viral lagi adalah kenapa, Bung? Gambar yang mirip gitu ya, gambar dianggap mirip. Ya, mirip Jokowi, kemudian ditulisi 404 not porn. Kemudian ada yang viral lagi kan Tuhan aku lapar. Itu ada di Pasuruan atau di mana? Saya mungkin nanti cek lagi ya. Terus kemudian dipaksa sehat di negeri yang sakit. 3 itu kan kemudian mural yang cukup viral di media sosial gitu. Saya melihat. Dan saya membaca itu kritik yang sangat wajar dilakukan di ruang publik. Bahasanya pun menurut saya bahasa yang standar, tidak ada bahasa yang sarkas itu ya. Dan publik juga welcome saja terhadap hal itu. Sehingga kalau kemudian mural itu dihapus, jelas ini menunjukkan satu upaya pembungkaman kritik. Pembungkaman kritik. Mungkin kalau mural itu nggak sampai viral, bisa jadi nggak diapa-apain, bisa jadi ya. Tapi karena itu viral, dan beberapa saya melihat yang viral-viral itu akhirnya dipermasalahkan gitu. Akhirnya apa ya, boleh dikatakan ada semacam ketakutan pemerintah hari ini, kalau boleh dikatakan lebih jelas lagi, paranoid. Gitu. Ketakutan luar biasa terhadap kekuasaannya, atau mungkin bisa jadi kekuasaannya akan tergoyang dengan adanya kritik-kritik itu. Dan kritik itu kan sekali lagi saya menyampaikan adalah aspirasi rakyat ya, seharusnya bisa diterima dengan legowo gitu. Tapi memang saya membaca, Bung Aziz, saya menyaksikan ada konsistensi ya perlakuan sepanjang periode kepemimpinan Jokowi ini. Konsistensi terhadap mereka-mereka yang kritis itu ya ujung-ujungnya dibui gitu. Ujung-ujungnya masuk penjara gitu, apalagi yang viral. Banyak yang viral-viral itu akhirnya dipersoalkan apakah dengan undang-undang ITE, undang-undang KUHP, termasuk tadi ketertiban dan keamanan umum, itu seringkali dimasalahkan. Sesuatu yang viral kemudian
cukup ramai di media sosial, itu seringkali terkena karena melanggar ketertiban dan keamanan umum. Gampang sekali itu kemudian dilakukan. Ya, semua narasi yang berbau protes itu sepertinya apa ya, semacam akhirnya ditangani dengan cara-cara yang represif gitu. Dengan cara seperti ini saya membaca memang akhirnya rezim Jokowi ini memang anti kritik. Sehingga banyak orang itu akhirnya ragu-ragu untuk mengkritis karena ada ketakutan-ketakutan gitu. Ini kan sebenarnya lanjut lagi kasus lama di bulan Februari ya, tahun ini 2021 sampai setingkat ekonom nasional seperti Kwi Kiangi itu pernah mengatakan saya jauh lebih takut mengkritisi rezim hari ini daripada mengkritisi rezim Orde Baru. Kalau rezim Orde Baru itu langsung yang bergerak atas nama rezim. Kalau yang sekarang selalu mengatakan itu aparat keamanan, kami silahkan kritik apa saja kepada kami, nggak ada masalah, kami terbuka pada kritik. Tapi di lapangan aparat keamanannya melakukan penangkapan-penangkapan pada mereka yang kritik, apalagi yang viral. Hati-hati yang viral itu saya katakan. Pokoknya yang viral, kritik itu selalu berujung pada satu kriminalisasi terhadap mereka. Nah, inilah yang saya membaca memang rezim Jokowi anti kritik. Kalau tidak anti kritik seharusnya dia tegasi. Aparat keamanan, tolong kalian jangan lakukan hal seperti itu. Biarkan mereka mengkritisi saya. Seharusnya kan itu. Tapi nyatanya apa? Tidak ada sesuatu yang direspon oleh pemimpin negeri ini sama sekali gitu. Ada pertanyaan berikutnya, apakah kemudian ini ABS jangan-jangan? Asal Bapak senang supaya naik pangkat aparat ini maka kemudian store masalah, store penangkapan, apakah begitu? Tapi saya membaca bukan sekedar ABS. Mungkin ada ABS supaya mereka naik karir ya. Tapi saya membaca bukan sekedar ABS, tapi ini sepertinya saya duga kuat memang ini adalah tipologi rezim Jokowi hari ini yang anti kritik dan biasanya mereka yang anti kritik itu memiliki ketakutan luar biasa pada kekuasaan mereka yang mungkin akan digoyang oleh beberapa gelintir kalangan. Termasuk juga saya membaca inilah ciri dari rezim yang otoritarian. Gitu, Bung. Baik, Bung Agung. Lantas kemudian kalau Anda mencermati ini, bagaimana bentuk-bentuk pola pemberangusan suara kritis di era sekarang? Apakah semua narasi yang berbau protes saat ini ditangani dengan pendekatan yang represif atau pendekatan keamanan ini, Bung Agung? Ya, saya membaca gimana ya, karena konsistensi terjadi gitu. Konsistensi terjadi hampir sejak awal pemerintahan rezim hari ini ada di periode pertama, 2014. Terus mengalir. Mungkin Amnesty International tadi hanya mengungkap di kasus tahun 2020. Belum yang lainnya mungkin ya. Belum mungkin represivitas terkait dengan kasus-kasus pembebasan lahan ya, kasus Omnibus Law yang terkait dengan kritik-kritik terhadap Omnibus Law, kritik pada KPK misalnya, undang-undang KPK itu terlalu sulit untuk mengatakan bahwa rezim hari ini menangani kritik dengan baik gitu. Sepanjang proses itu konsisten dari 2014 sampai sekarang pendekatan keamanan itu jauh dikedepankan untuk menangani mereka-mereka yang kritis gitu. Sehingga wajar banyak kalangan kemudian takut untuk mengkritisinya. Tapi sepertinya rakyat sekarang sudah berada pada kondisi yang marah gitu ya ibaratnya. Akhirnya mereka menyalurkan lewat saluran-saluran publik dan saya yakin bahwa ini akan terus disampaikan oleh rakyat ya di depan publik untuk mengkritisi terkait dengan kebijakan-kebijakan penguasa. Kan kita juga nggak ingin mengatakan kan bahwa kebijakan penguasa hari ini selalu benar kan gitu. Bahkan lebih banyak salahnya daripada benarnya gitu. Nah ini kan wajar juga kemudian kalau rakyat mengkritisinya dengan jelas ya. Jadi ini yang perlu untuk ditandaskan pada kita bahwa konsistensi dari sikap rezim hari ini sejak awal periode sampai sekarang itu menunjukkan konsistensi pendekatan keamanan dan represivitas terhadap mereka-mereka yang kritis. Saya melihat ini memang ketakutan luar biasa pada kekuasaan mereka yang jatuh bisa jadi. Karena sekarang memang banyak kalangan yang mencoba untuk mengatakan bahwa Jokowi endgame dan lain sebagainya. Ketakutan-ketakutan ini sepertinya menguat, ditambah kondisi geopolitik yang sepertinya membawa pertarungan elit semakin kencang untuk 2024. Jadi kondisi itu sepertinya yang
menyebabkan akhirnya terhadap mural yang kontennya biasa-biasa saja menurut saya, termasuk ungkapan Jokowi King of Lip Service itu kan sangat biasa-biasa saja gitu. Itu pun mereka sangat sensitif dan paranoid terhadap hal itu dan akhirnya didekati dengan pendekatan keamanan, represif dan kekuasaan. Gitu, Bung. Baik, Bung. Terus kemudian ini satu pertanyaan terakhir ini. Mohon pencerahannya, bagaimana pendapat Anda ini untuk menghadang pemberangusan suara kritis rakyat ini? Ya, kalau suara kritis itu saya katakan adalah bagian dari amanah penderitaan rakyat. Misalnya kalau kita katakan Tuhan saya lapar, itu faktual di lapangan. Kalau kemudian Bung Aziz tiba-tiba mengkritisi ada jalan rusak, jalan bolong, kemudian jalan bolong itu Bung Aziz tanami pohon pisang sebagai kritik kepada rezim yang ada, itu kan bagian dari faktual terjadi di lapangan dan itu bagian dari pelayanan publik. Bagian dari pelayanan publik. Kemudian kalau saya protes bahwa pertumbuhan ekonomi 7,07% itu bohong kalau dimaknai dari kuartal 1 ke kuartal kedua, itu kan juga benar adanya saya bicara, gitu kan? Itu juga kritik. Kemudian kalau saya bilang bahwa sekarang ini ada masalah terkait dengan penyediaan oksigen buat mereka penderita COVID, itu juga benar adanya. Terlepas bahwa kritik itu dikemas dengan cara yang keras, tegas, maupun dikemas dengan cara yang halus, itu soal artikulasi. Soal artikulasi. Tetapi hakiki yang sedang diucapkan terhadap kritik itu apa? Kalaulah itu yang disampaikan itu jelas adalah pelayanan publik, maka seorang pejabat siapapun dia dibayar oleh rakyat, dia digaji oleh rakyat, maka fungsi dia melayani rakyat. Dan apa yang dikritik itu adalah bagian dari pelayanan kepada rakyat itu. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh marah. Kalaupun marah, dia harus pendam dan malah harus segera mengeksekusi. Kalau perlu minta maaf, kalau memang itu salah. Maka saya sampaikan beberapa waktu yang lalu terhadap penanganan COVID-19 ini betul-betul nggak terkelola dengan baik. Agar masyarakat itu sinergi, maka pertama yang harus dilakukan oleh rezim hari ini meminta maaf pada rakyat. Dan ini harus legowo, karena mereka adalah petugas rakyat ibaratnya ya, bukan petugas partai. Dia petugas rakyat, pejabat publik yang digaji oleh rakyat. Oleh karena itu, dia harus melayani rakyat. Protes-protes yang muncul hari ini adalah protes terkait pelayanan publik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus legowo terhadap hal ini. Itu langkah pertama. Legowo terhadap hal ini, tidak marah. Yang kedua, responsif terhadap kritik itu. Kalau memang di lapangan itu masalah, segera selesaikan masalah itu dengan cepat. Hari ini apa yang terjadi? Sudahlah masalah, marah dia, anti kritik, kemudian masalah nggak diselesaikan. Tambah marah nggak rakyat? Ya tambah marah lah kira-kira itu yang terjadi. Nah inilah yang harus dilakukan seharusnya pada rezim hari ini mensikapi kritik yang ada. Gitu, Bung. Ya, baik Bung Agung, Masya Allah, terima kasih atas pencerahannya. Jadi memang sebagai seorang pemimpin ya, kalau ada kritik dan masukan harus legowo ya. Maksud kami legowo, responsif dan segera menyelesaikan persoalannya. Baik Bung Agung, terima kasih atas kesempatannya bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, itulah Bung Agung Wisnuwardana dari Indonesia Justice Monitor. Pemirsa, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai berjumpa lagi besok di jam dan channel yang sama. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, serta klik tekan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate dari KJ News. Karena disinilah Anda akan mendapatkan pencerahan, informasi aktual terpopuler dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.